bagi kita semua. Pada siang hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah bersama keluarga besar Abdi Wacana, pengurus, guru, beserta karyawan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan yang kedua. Pribadi, dan kami juga bersyukur kalau pada saat siang hari ini Tuhan masih boleh mengizinkan kami beribadah online bersama keluarga besar Abdi Wacana. Biarlah kiranya Tuhan ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan berkati juga hamba-Mu Pak Nadi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang akan disampaikan itu semuanya boleh memberkati setiap iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkannya. Amin. Ya, terima kasih Bu Yanti. Halo Bapak Ibu saudara kasih, selamat siang. Kita berjumpa lagi di ibadah Jumat siang kita, ibadah Abdi Wacana. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Ya, saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan tetap mengucap syukur setiap berkat yang Tuhan pelihara dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara kasih, kita masih terus dalam masa pandemi. Pandemi belum berakhir. Bahkan cenderung stabil. Angkanya masih belum menunjukkan angka penurunan. Terutama Bapak Ibu, kalau kita masih sering aktif melihat berita terbaru, di Jawa Timur bahkan melonjak angkanya. Nah, kalau di Jakarta stabil, dan pemerintah pun juga sudah mulai membuka kelonggaran, sudah mulai new normal supaya masyarakat dapat mengejar ketertinggalannya dalam bidang perekonomian. Nah, secara khusus Bapak Ibu, di siang hari ini saya hendak mengajak untuk merenungkan surat Paulus kepada jemaat di Kolose Bapak Ibu. Surat Paulus kepada jemaat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25. Judul perikopnya yang LAI berikan adalah hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kolose 3 ayat 18 sampai 25. Ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu
sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Ya, sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia adalah orang yang tidak hanya membacanya, namun juga memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu sudah terkasih, ketika kita sudah mulai memasuki masa new normal, orang-orang sudah pada mulai masuk ke kantor, sudah bekerja lagi seperti sedia kala. Karena 3 bulan kebelakang ini, mulai dari Maret sampai kemarin awal Juni, aktivitas kita terhambat karena pandemi. Nah, khususnya dalam suasana, dalam lingkungan, dalam konteks kita Abdi Wacana ini yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang pendidikan, kita akan mulai aktif, anak-anak mulai sekolah, kira-kira 2 minggu lagi, 2 pekan lagi, Senin tanggal 13 Juli. Nah, mereka masih tetap bersekolah, belajar secara jarak jauh dari rumah, dan kita para guru-guru juga mengajarnya dari rumah ataupun dari sekolah. Nah, ketika anak-anak masih memiliki aktivitas, masih belajar dari rumah, tentu akan ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya adalah mereka bisa lebih santai karena suasana rumah, dan itu pun sekaligus juga kerugian. Karena apa? Karena suasana rumah terkadang tidak mendukung untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih, ketika kita siang hari ini secara khusus merenungkan bagian dari surat Kolose pasal 3 mengenai relasi dalam rumah tangga, saya menyoroti pada bagian ayat ke-21 ketika, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah anakmu. Nah, kalau kita sempat melihat bahwa 3 bulan ini ketika anak kita di sekolah tidak ada masalah, ya, mereka dipandu oleh gurunya. Namun ketika masa pandemi mulai, mereka belajar di rumah, kita pun mulai merasa kewalahan, mulai merasa kebingungan. Ternyata sulit ya mendidik anak, sehingga dari situ timbullah potensi-potensi miskomunikasi yang mungkin dapat berujung ke konflik. Nah, siang hari ini kita semua diingatkan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, untuk terus menjaga secara kita yang dewasa, notabene memiliki stabilitas dalam emosi, memiliki pengalaman dan rasio yang sudah matang. Sehingga Rasul Paulus secara khusus mengingatkan bahwa semua anggota keluarga harus saling menghormati, harus saling mengapresiasi. Untuk itu yang penting adalah bagaimana kita memahami apa yang dia maksudkan dalam
perbincangan. Jangan sedikit-sedikit kita terlalu reaktif dalam proses komunikasi dalam keluarga. Nah, kita dalam konteks sebagai pengurus yayasan, sebagai pendidik di Abdi Wacana, kita pun juga di dalam keluarga kita masing-masing memiliki pergumulan. Walaupun kita juga mengajar di rumah, namun kita juga memiliki anggota keluarga yang lain, kita dituntut untuk berelasi dengan baik. Karena apa? Karena kita sebagai orang dewasa, lagi-lagi sudah memiliki emosi yang matang, sudah memiliki rasional yang utuh. Kita dapat berpikir, tidak mengedepankan emosi, namun juga logika. Sehingga secara khusus di siang hari ini, Bapak Ibu, kita perlu juga mendengarkan suara anak. Ya, kita perlu mendengarkan suara anak. Karena apa? Ketika mereka belajar di rumah, mereka itu memiliki dampak emosi yang negatif. Mengapa? Karena metode belajar jarak jauh dirasakan oleh mereka masih menyulitkan. Bahkan fasilitas pendukungnya pun, apalagi konteks kita di Gunung Sindur ini, kurang memadai. Dan yang lagi paling penting adalah mereka kehilangan momen-momen penting, yaitu momen perjumpaan fisik dengan teman-temannya. Apalagi biasanya di penghujung semester yang lalu ada karya wisata, mereka bersenang-senang bersama-sama. Nah, mereka kehilangan momen-momen tersebut, sehingga walaupun anak, mereka pun juga mengalami frustrasi, mengalami depresi, mengalami stres, tidak kebutuhan sosialnya tidak terpenuhi. Nah, Bapak Ibu, sebagai orang yang lebih tua dalam anggota keluarga kita masing-masing, kita perlu memahami kondisi psikologis anak. Di sini kita memiliki dua kondisi psikologis murid-murid kita dan juga kondisi psikologis anak-anak kita di rumah. Sehingga Bapak Ibu, kita perlu memberikan support, memberikan dukungan baik kepada murid kita, juga kepada anak kita, suasana rumah yang mendukung mereka untuk belajar. Suasana rumah yang mendukung itu apa? Pertama, kita sebagai orang tua janganlah membangkitkan amarah anak-anak. Walaupun tidak sengaja, kita kadang-kadang berteriak dengan keras, kita kadang-kadang menyebut namanya dengan kencang. Hai Anton, tolong tutup pintu itu. Hai Budi, tolong ambilkan kopi Bapak. Nah, ketika kita memiliki kesadaran bahwa mereka pun juga memiliki emosi, memiliki perasaan, memiliki pergumulan, masa belajar di rumah membutuhkan ekstra kerja keras kita, ekstra perhatian kita. Perhatian apa? Untuk memenuhi kebutuhan emosi anak, memenuhi kebutuhan emosi pasangan kita, suami kita, istri kita. Nah, menjadi pertanyaan adalah, siapakah yang memenuhi kebutuhan emosi saya? Jawabannya tepat. Tuhan sendirilah yang memberikan kebutuhan emosi kepada kita. Hanya syaratnya satu, kita perlu menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, yang rutin. Kita sampaikan keluhan-keluhan kita. Kita sampaikan kecemasan-kecemasan kita. Bahkan kita sampaikan juga kemarahan-kemarahan kita kepada Tuhan. Dari situ, ketika kita jujur di hadapan Tuhan, Tuhan merasa senang. Karena apa? Masih ingat dengan sebuah ayat, persembahan yang terbaik adalah hati yang remuk di hadapan Tuhan. Ketika kita secara jujur menyampaikan kelemahan-kelemahan kita, secara jujur menyampaikan apa yang menjadi tantangan kita,
Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan meneguhkan kita. Nah, dari situlah kebutuhan kita untuk emosi dimengerti datang dari Tuhan langsung. Dan kita sebagai orang-orang tua tugasnya melanjutkan, memforward kepada sesama anggota keluarga kita, kepada suami kita, istri kita, kita pun mampu untuk mendengar, mampu untuk berefleksi. Mengapa ya pasangan saya marah? Mengapa anak saya marah? Nah, itulah yang menjadi tuntutan dari orang tua. Selain hanya memberikan nafkah, kita pun perlu memberikan perhatian-perhatian emosi kepada anggota keluarga kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, seperti tadi yang telah saya sampaikan bahwa tidak hanya kita yang stres, orang dewasa. Stres, cemas, marah, khawatir, takut, sedih, putus harapan. Anak-anak kita pun juga mengalami emosi yang sama. Perbedaannya adalah karena mereka masih belum memiliki banyak pengalaman, masih belum matang untuk memproses emosinya. Bagi kita yang sudah dewasa, kita memiliki keterampilan tersebut. Sehingga Bapak Ibu, di siang hari ini secara khusus, firman Tuhan menyapa kita. Firman Tuhan meneguhkan kita. Lewat Kolose, Paulus mengingatkan kita agar relasi kita sesama anggota keluarga dipulihkan. Cara berkomunikasi kita kepada sesama anggota keluarga diperbaiki. Karena apa? Karena anak-anak pun juga seorang pribadi yang utuh, memiliki emosi yang mendasar. Ketika kita tidak melakukan komunikasi dengan baik, anak pun akan juga marah, bahkan sedih. Kenapa ya papa bilang begini? Kenapa ya mama bilang begitu? Belum juga dengan beban-beban di sekolah nanti, mulai semester baru, pembelajaran jarak jauh, bingung dengan pelajaran, susah bertanya dengan gurunya, di rumah ditanya malah bertanya kepada orang tua malah dimarahin. Gimana sih kamu? Gitu aja nggak ngerti. Nah, posisi anak pun juga terjepit. Kita sebagai orang dewasa memiliki panggilan dari Tuhan juga untuk memenuhi kebutuhan emosinya. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita mengomongkan soal kebutuhan, membicarakan soal kebutuhan, tidak kenal usia. Namun secara khusus ketika kita yang sudah dewasa mampu lebih memperhatikan anak-anak kita. Pertama, mereka butuh diterima. Mereka butuh pengakuan. Mereka butuh rasa aman. Diterima apa adanya. Karena apa? Karena anak-anak juga memiliki emosi mendasar. Kedua, dampingilah. Mereka pun membutuhkan waktu dari kita. Ketika mereka di sekolah, mereka bersama gurunya. Namun ketika masa pandemi ini, mereka di rumah, tidak hanya lewat pembelajaran jarak jauh, tapi kita sebagai orang tua yang mendampingi, kita dituntut memberikan waktu untuk mendampingi mereka. Dan terakhir, mereka membutuhkan stimulus-stimulus atau teladan. Pertama adalah kita jadwalkan doa-doa keluarga bersama-sama. Bisa pagi, bisa malam. Bagaimana Bapak Ibu memiliki waktu yang rutin dan berkomitmen. Dari pengalaman doa-doa bersama itulah anak pun dengan bimbingan Roh Kudus melihat, oh, orang tua saya mengajarkan doa juga ya. Selain hanya
memberikan kebutuhan saya, mendampingi saya belajar, namun ternyata ada satu teladan yang ditinggalkan oleh orang tua saya, bahwa ternyata kita semua masih tetap membutuhkan bimbingan Tuhan, membutuhkan perlindungan Tuhan, membutuhkan sayap kenyamanan Tuhan, agar kita merasa yakin walaupun jalan di depan berkabut, apalagi buat anak-anak, sampai Desember mereka masih belajar di rumah, mereka mendapatkan bimbingan yang teguh dari kita, orang-orang tua. Sehingga ketika kita memberi teladan, mengadakan waktu doa bersama, anak pun akan dengan sendirinya juga merasa diberikan waktu dan diberikan perhatian, juga diberikan rasa aman. Karena apa? Karena ada Tuhan yang melindungi kehidupan kita masing-masing. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih, surat Kolose siang ini terus-menerus mengingatkan kepada kita bahwa pertama, komunikasi sangat penting. Di tengah segala pergumulan kita, apa yang kita rasakan, kita juga perlu mengatur cara berkomunikasi kita, sehingga pasangan kita, anak-anak kita tetap melihat kita walaupun terbatas, namun tetap mengapresiasi mereka. Sehingga surat Kolose ini pun kita simpan dalam hati kita. Kita tidak membangkitkan amarah dari seluruh anggota keluarga kita. Sehingga Bapak Ibu, kita mendengarkan dengan tulus hati. Itulah tujuan Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Kita dituntut untuk lebih mendengarkan dibanding bereaksi. Selamat bergumul Bapak Ibu Saudara kasih, untuk terus-menerus berjuang mendengarkan anak kita, mendengarkan pasangan kita, mendengarkan rekan-rekan kita. Tuhan pasti memberikan kekuatan. Firman Tuhan memberkati kita di siang hari ini. Amin. Terima kasih buat Pak Nadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang sudah memberkati iman kita semua. Pada saat ini kita menyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. pergumulan kita melalui doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Bapa atas segala berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terutama di masa pandemi ini Tuhan, Engkau tetap memelihara kami dan keluarga kami masing-masing.
Secara khusus Tuhan, di siang hari ini kami hendak berdoa bagi abdi wacana Tuhan. Kiranya Engkau terus memimpin setiap apa yang menjadi rencana-rencana kami ke depan dalam kami mengajar anak-anak Gunung Sindur Tuhan. Tuhan juga terus sertai seluruh pengurus. Tuhan terus sertai dalam setiap upaya mencari pembiayaan pembelajaran kami Tuhan. Tuhan terus memberikan berkat-berkat-Nya melalui tangan-tangan para donatur Tuhan. Dan juga Tuhan, secara khusus di siang hari kami berdoa bagi anak-anak kami, siswa-siswi abdi wacana Tuhan. Kiranya Tuhan mempersiapkan ibu bapak mereka dalam menyambut tahun ajaran yang baru. Ketika kami masih dalam masa pembelajaran jarak jauh, Tuhan sertai keluarga mereka agar mereka pun dapat mempersiapkan secara pribadi peralatan telekomunikasi sebagai syarat untuk melakukan pembelajaran jarak jauh Tuhan. Tuhan juga sertai seluruh upaya, seluruh pekerjaan, seluruh hasil dari mereka yang berdagang Tuhan, orang tua, para siswa Tuhan. Tuhan terus berikan pemenuhan kebutuhan dalam setiap keluarga masing-masing. Juga untuk kami Tuhan, para guru-guru, Tuhan sertai dalam setiap persiapan kami menyambut tahun ajaran baru. Rancangan-rancangan dan rencana yang telah kami percakapan dengan rekan-rekan sesama guru, Tuhan sertai itu semua agar dapat menjadi pembelajaran yang baik kepada anak-anak kami di tahun ajaran mendatang. Juga Tuhan terus sertai setiap masyarakat sekitar sekolah kami Tuhan, dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap kehati-hatian mereka, tetap menjaga kesehatan, tetap memperhatikan protokol kesehatan dimanapun mereka sedang bertugas Tuhan. Agar kami pun juga dimanapun kami berada, kami pun tidak menjadi segan untuk memperhatikan kesehatan Tuhan. Dimanapun kami berada dan sampai masuk rumah kami masing-masing, kami terus Kau ingatkan langsung mandi dan cuci tangan Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman yang Kau sapa kepada hati kami pribadi masing-masing, agar kami, para orang tua di dalam keluarga kami, dapat memperhatikan kebutuhan emosi anggota keluarga kami yang lain, pasangan kami, anak-anak kami terkasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi untuk waktu persekutuan kami secara online Tuhan di siang hari ini. Tuhan terus memberikan berkat-Mu dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap kami menyambut tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa Surgawi, doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini, maka angkatlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di
Selamat hari Jumat. Salam sehat.